Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Yola Noverina Eskom Mkom yang telah memberikan tugas untuk merangkum jurnal sebagai tugas UAS sehingga dapat menambah wawasan kami. Adapun judul yang akan kami presentasikan ini yaitu rangkuman jurnal analisis proses bisnis perusahaan menggunakan value chain. Sebelum lanjut, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Jepri Pratama, yang kedua ada Zahra Fitri Andiani, yang ketiga ada Dimas Wisnu Prabowo, yang keempat ada Willianto Alfredo, yang kelima ada Kevin Adinata, yang keenam ada Tias Lufiani. Baik, kita ke materi sama latar belakang. Persaingan bisnis yang semakin ketat dikarenakan dampak globalisasi diberlakunya era perdagangan bebas telah menggeser paradigma bisnis dari comparative advantage menjadi competitive advantage. Yang memaksa kegiatan bisnis atau perusahaan memilih strategi yang tepat. Salah satu alat analisis manajemen biaya yang dapat digunakan untuk memberikan informasi guna membuat keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis adalah analisis value chain. Value chain atau aktivitas rantai nilai sendiri terdapat dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu aktivitas yang pertama, memenuhi tugas proses bisnis. Yang kedua, pemahaman terhadap value chain. Yang ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap value chain. Selanjutnya, mengetahui efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, itu bagaimana manfaat dari value chain itu. Value chain industri. Unsur masalah. Pertama, bagaimana value chain menjadi alat analisis manajemen biaya yang dapat digunakan untuk memberikan informasi guna membuat keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis. Bagaimana perusahaan harus mampu memahami posisinya dalam rantai nilai tersebut. Kemudian menentukan strategi kompetitifnya, pengaruh value chain pada perusahaan atau industri, dan yang terakhir bagaimana meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam melakukan suatu aktivitas sehingga rantai nilai itu sendiri dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada value chain. Value chain analysis adalah alat analisis untuk melihat proses bisnis perusahaan. Dalam value chain analysis, dianalisa kembali aktivitas kunci dalam proses bisnis yang berkaitan dengan entitas lain yang berada di luar perusahaan, seperti supplier dan pelanggan atau external value chain dan relasi antar entitas di dalam perusahaan itu sendiri atau internal value chain. Value chain dipopulerkan oleh Michael Porter pada tahun 1985 melalui bukunya yang berjudul Competitive Advantage, yaitu Creating dan Sustaining Superior Performance. Next. Selanjutnya, dalam value chain sendiri ada dua aktivitas, yaitu yang pertama ada primary activities, yang terdiri dari inbound logistik adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga menyebarkan produk. Ada juga operation, yakni suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir. Outbound logistik adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Lalu marketing and sales adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi dan lain-lain. Yang terakhir ada service adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Next. Selanjutnya ada support activities. Support activities ini terdiri dari yang pertama infrastruktur perusahaan atau firm infrastructure adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Lalu ada manajemen sumber daya manusia atau SDM atau Human Resource Management adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Selanjutnya ada pengembangan teknologi atau teknologi development adalah kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Yang terakhir ada pengadaan atau procurement adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan
sumber daya seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Pada Dimas dipersilahkan. B. Hasil rangkuman. Jurnal 1. Pengertian analisis rantai nilai. Terdapat 3 pertimbangan penting dalam tahap analisis rantai nilai. Yang pertama, misi utama perusahaan perlu mempengaruhi pilihan aktivitas yang akan diteliti secara rinci oleh manajer. Yang kedua, sifat dari rantai nilai dan relatif pentingnya aktivitas dalam rantai nilai tersebut bervariasi dari suatu industri ke industri lain. Yang ketiga, relatif pentingnya aktivitas rantai nilai dapat bervariasi sesuai dengan posisi perusahaan dalam sistem nilai yang lebih luas yang mencakup rantai nilai dari para pemasoknya di hulu serta pelanggan atau rekanan di hilir yang terlibat dalam penyediaan produk atau jasa bagi para pemakai akhir. Selanjutnya, B. Tahap dalam analisis rantai nilai. Mengidentifikasi aktivitas value chain. Perusahaan mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus dilakukan dalam proses desain, pemanufakturan, dan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, ada mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai. Cost driver adalah faktor yang mengubah jumlah biaya total. Tujuan tahap ini untuk mengidentifikasi aktivitas di mana perusahaan mempunyai keunggulan biaya baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial. Yang ketiga, ada mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Perusahaan menentukan sifat keunggulan kompetitif potensial dan saat ini dengan mempelajari aktivitas nilai dan cost driver yang diidentifikasikan di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin Adinata. C. Memahami kesulitan dalam akuntansi biaya berbasis aktivitas. Kebutuhan informasi untuk mendukung akuntansi biaya berbasis aktivitas dapat menciptakan pekerjaan yang berulang karena persyaratan pelaporan keuangan sering memaksa perusahaan untuk menggunakan pendekatan tradisional dalam pelaporan keuangan. Penggunaan value chain analysis berbasis biaya masih dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber diferensi perusahaan. Bahkan, melakukan VCA untuk menganalisis keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan sesuai dengan pandangan berbasis sumber daya mengenai pengujian atas aset tak berwujud serta kapabilitas sebagai sumber-sumber kompetensi yang berbeda. Selanjutnya, D. Kategori rantai nilai. Dalam Gary dan John Humphreys pada tahun 2005, kategori rantai nilai terdiri yang pertama ada hierarchical atau vertical value chains, supply driven, captive atau direct value chains, relational value chains, modular atau balance value chains, dan market driven value chains. P. Analisis value chains untuk keunggulan kompetitif. Agar perusahaan bisa unggul dalam persaingan yang sangat ketat dengan lingkungan yang selalu berubah, maka perusahaan perlu mengantisipasi, menanggapi, dan mengurangi hal-hal yang menyebabkan ketidakekonomisan yang terjadi. Perusahaan harus mampu mengenali dan memahami posisinya pada value chains yang membentuk suatu produk atau jasa tersebut. Analisis value chain membantu perusahaan untuk memahami posisi perubahan dalam rantai nilai yang membentuk nilai produk atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jurnal kedua, A. Pengertian analisis rantai nilai. Rantai nilai adalah pandangan bahwa suatu bisnis dipandang sebagai suatu rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output dan bernilai bagi para pelanggan. Menurut Porter, analisis rantai nilai adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan untuk melakukan perumusan strategi perusahaan ke depan. B. Aktivitas-aktivitas rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan suatu analisis yang berupaya memahami bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan dengan memeriksa kontribusi dan aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam melakukan bisnis terhadap nilai tersebut.
aktivitas rantai nilai sendiri, terdapat dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Next. Kemudian C, rantai nilai utama. Pengadaan logistik dalam perusahaan, berkaitan dengan perolehan bahan bakar, energi, bahan baku, dan perlengkapan lainnya dari pemasok, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi input dari pemasok, inspeksi, dan manajemen persediaan. Yang kedua, operasi, berkaitan dengan konversi input menjadi bentuk suatu produk akhir. Kemudian pengadaan logistik luar perusahaan, berkaitan dengan distribusi fisik dan produk kepada pembeli. Kemudian pemasaran dan penjualan, berkaitan dengan upaya tenaga penjualan, iklan dan promosi, riset dan perencanaan pasar, serta dukungan bagi agen atau distributor. Kemudian layanan aktivitas, berkaitan dengan penyediaan bantuan bagi pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Oke, slide D yaitu rantai nilai pendukung. Infrastruktur perusahaan memberi dukungan ke seluruh rantai nilai. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi dari seluruh jenis karyawan, aktivitas hubungan dengan karyawan, pengembangan keahlian yang berbasis pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan perbaikan terhadap skill atau keahlian, prosedur atau teknologi yang diletakkan ke dalam proses-proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan barang, layanan, dan proses. Yang terakhir yaitu pembelian, yaitu berkaitan dengan bagian yang menjalankan fungsi pembelian atau pengadaan input. Lalu, yang slide selanjutnya, C, kesimpulan. Rantai nilai adalah rangkaian aktivitas yang terkait satu sama lain dalam sebuah proses bisnis, dimulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Dalam rantai nilai, kolaborasi yang efektif antara perusahaan dan mitra bisnisnya menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai tambah. Pengelolaan rantai nilai yang efisien dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Inovasi dan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai nilai. Rantai nilai juga dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Rantai nilai juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dalam era yang semakin peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan keberlanjutan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi adalah kami tentang value chain untuk mata kuliah proses bisnis. Mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.